Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, kaifa halukum ya tullab? Bagaimana kabar anak-anak ustazah? Semoga ananda semua sehat selalu ya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Ananda masih bisa belajar, masih bisa beribadah, dan masih bisa bermain seperti biasanya ya. Ustazah ingatkan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Selain itu, ya, jangan lupa juga untuk sholat 5 waktu. Siapa dari anak-anak ustazah yang sholatnya penuh ke 5 waktunya? Mulai dari subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, dan isya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ustazah yakin dan percaya anak-anak ustazah soleh dan soleha semua. Semuanya sholat 5 waktu. Dan jangan lupa juga untuk membantu orang tua di rumah ya nak. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pelajarannya ya. Silahkan Ananda amati videonya dengan teliti ya. Baiklah, Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Dan kita lanjutkan dengan membaca doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, serta doa yang tidak diijabahi. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca zikir pagi ya nak ya. Kenapa selalu kita ulang? Kenapa kita selalu membaca zikir pagi ini? Agar anak-anak ustazah semuanya bisa hafal ya. Karena begitu banyak keutamaan dengan membaca zikir pagi ini ya. Salah satunya kita bisa terhindar ya, insya Allah dari segala macam mara bahaya. Mari kita baca secara bersama-sama ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Dan dilanjutkan dengan zikir sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Masya Allah, barakallahu fiik. Toyib, hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pelajarannya, ya, lanjutan dari pelajaran kemarin, yaitu tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Ya, adakah anak-anak ustazah mengerjakan latihannya dan mengulang-ulang pelajarannya di rumah? Nah, jangan lupa diulang ya. Hari ini insya Allah kita lanjutkan pelajarannya, yaitu tentang soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan juga pengurangan ya. Baiklah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu, yaitu tentang soal cerita yang berhubungan dengan operasi hitung penjumlahan ya. Cara mengerjakan soal cerita ya pada operasi hitung penjumlahan ini sangat mudah. Bagaimanakah caranya? Caranya anak-anak ustazah harus mengetahui kata-kata yang bermakna pada penjumlahan. Apa saja kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan? Masya Allah ya. Contohnya adalah membeli lagi, bertambah, atau mendapatkan. Ya, kata-kata membeli lagi, bertambah, atau mendapatkan ini merupakan kata-kata yang menunjukkan bahwa soal cerita tersebut adalah berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan. Contohnya ya, ustazah contohkan, misalnya ustazah pergi ke pasar. Ustazah membeli 5 buah apel. Kemudian ustazah membeli lagi 7 buah apel. Ya, sekarang berapakah jumlah apel yang ustazah miliki? Ya, ketika ustazah sudah mempunyai 5 buah apel, terus membeli lagi 7 buah apel, berarti jumlah apel yang ustazah punya akan bertambah jumlahnya ya. Makanya kata-kata membeli lagi ini merupakan bermakna penjumlahan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak ustazah perhatikan contoh soal berikut. Ya. Ummu Fatimah membeli 245 bibit jeruk. Kemudian, Ummu Fatimah membeli lagi bibit jeruk sebanyak 534. Berapakah jumlah semua bibit jeruk yang dimiliki Ummu Fatimah? Sebelumnya, ustazah mohon maaf ya. Ya, jadi Ummu Fatimah itu membeli 245 bibit jeruk ya, bukan 254 ya, Nak. Kemudian Ummu Fatimah membeli lagi bibit jeruk. Sebanyak berapa? Sebanyak 534. Berapakah jumlah semua bibit jeruk yang dimiliki Ummu Fatimah? Masya Allah. Karena ada kata membeli lagi pada soal cerita ini, maka soal cerita ini berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan. Caranya sangat mudah, kita jumlahkan 245 ya. 245 ini adalah bibit jeruk yang dimiliki Ummu Fatimah ya. Dan kita tambahkan, kita jumlahkan dengan 534 karena Ummu Fatimah tadi membeli lagi bibit jeruk sebanyak 534. Maka kita jumlahkan ya. Cara menjumlahkannya sama dengan kemarin. Satuan kita jumlahkan dengan satuan, yaitu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Puluhan kita jumlahkan dengan puluhan, 4 ditambah 3 sama dengan 7.
Dan yang terakhir, ratusan kita jumlahkan dengan ratusan ya. Berapakah 2 ditambah 5? Masya Allah. Ahsantum ya. 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Jadi, berapa jumlah semua bibit jeruk yang dimiliki Ummu Fatimah? Ya, jawabannya adalah 779 bibit jeruk. Ahsantum ya. Sampai di sini anak-anak ustazah faham? Hal fahimtum? Insyaallah fahimna ya. Selanjutnya kita bahas soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung pengurangan. Sama halnya dengan penjumlahan, hanya saja kata-kata khusus yang bermakna pengurangan itu berbeda dengan kata-kata yang bermakna penjumlahan. Apabila dalam pengurangan, kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan itu adalah diberikan kepada berkurang, pecah, rusak, ataupun hilang ya. Jadi kata-kata diberikan kepada, berkurang, pecah, rusak, ataupun hilang ini merupakan kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan. Ketika anak-anak ustazah menemukan salah satu dari kata ini pada soal cerita, maka penyelesaian dari soal cerita tersebut adalah dengan pengurangan ya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Ustazah membeli 231 gelas. Ternyata ada 76 gelas yang retak. Ya. Ternyata ada 76 gelas yang retak. Berapakah gelas ustazah yang tidak retak? Ya, caranya adalah dengan mengurangkannya ya. Kenapa kita kurang? Karena ada kata-kata retak pada soal ceritanya ya. Maka cara penyelesaiannya 231 dikurang 76. Ya, yang pertama kita kurangkan satuan dengan satuan. 1 dikurang 6 itu tidak bisa. Maka 1 meminjam kepada 3 sebanyak 10. 10 ditambah 1 menjadi 11. Maka 11 dikurang 6 sama dengan 5. Karena 30-an tadi telah dipinjam 10 oleh 1, maka 3 menjadi 2. Ya, 2 tidak bisa dikurang dengan 7. Maka 2 meminjam lagi kepada teman yang di sampingnya, yaitu 2. Berarti 2 meminjam kepada 2, maka menjadi 12 ya. 12 dikurang 7 sama dengan 5, sedangkan untuk yang ratusannya tinggal 1, maka kita tuliskan di bawah langsung ya. Sangat mudah bukan mengurangkan maupun menjumlahkan suatu bilangan ya. Sampai di sini hal fahimtum? Apakah anak-anak ustazah sudah faham? Alhamdulillah, untuk hari ini pelajarannya kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Jadi, perbedaan cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan dengan penjumlahan itu bisa kita lihat pada kata-kata yang ada pada soalnya. Nah, kalau untuk soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan, biasanya itu terdapat kata-kata seperti membeli lagi, bertambah, atau mendapatkan. Sedangkan soal cerita pengurangan itu biasanya terdapat kata-kata seperti diberikan kepada, berkurang, pecah, rusak, ataupun hilang ya.
Dan marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.